97,9 FM dan 101,2 MHz Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Tentunya pagi hari ini masih kami temani Anda di Lintas Singaraja Pagi pendengar. Dan seperti yang sudah kita bahas singkat tadi pendengar bahwa untuk musim kemarau ini diperkirakan puncaknya akan terjadi sekitar bulan Agustus sampai September mendatang. Tentunya langkah-langkah pencegahan terkait musim kemarau perlu kita lakukan bersama. Untuk itu pendengar, pagi hari ini kami ajak Anda mengikuti dialog Hai Balik Kengken dalam pembahasan musim kemarau, memahami ancaman dan juga tindakan pencegahan. Dan tentunya saya tidak sendiri pagi hari ini mendengar sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Yang pertama ada Bapak Ketut Yudhistira SH MSI, PLT Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan yang kedua ada Bapak Igusti Bagus Roni Aryana SH, PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik. Bagi Anda yang ingin bergabung pagi hari ini bersama kami, nanti bisa kami nantikan di 0362 24644 atau di WhatsApp Pro 1 di 081139999790, atau juga Anda bisa menyaksikan dialog ini pendengar pagi hari ini langsung dari live YouTube RRI Singaraja Official. Kami sapa terlebih dahulu narasumber pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Ketut Yudhistira SH MSI, PLT Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Selamat pagi Pak Yudhistira. Selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Ketut? Baik. Luar biasa, sehat ya? Sehat. Terima kasih pagi hari ini sudah bergabung bersama Persatu. Yang kedua ada Bapak Igusti Bagus Roni Aryana SH, PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Pak Irhas, selamat pagi pemirsa Pro 1 Singaraja FM. Ya. Semoga sehat semua. Om Swastiastu. Sehat ya Pak Roni ya? Sehat. Kita akan berbagi terkait pembahasan pagi hari ini musim kemarau seperti itu Ya, ya. siap Pak Bagi Irhas. Anda mendengar kembali kami ingatkan Anda bisa bergabung di 0362 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 0811 399 9790. Mungkin sebagai awal saya ingin ke Pak Ketut Yudhistira dulu selaku PLT Kabid Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan. Seperti apa nih Pak Ketut terkait hal ini? Mungkin kan kemarau tadi sudah saya bahas sendiri terkait kemarau nanti puncaknya akan Agustus sampai September sesuai dari informasi dari BPBD Buleleng seperti itu. Silakan pengantarnya Pak Ketut. Selamat pagi, Om Swastiastu, rekan-rekan kami pendengar radio Ya. Pro 2 Pro 1 RRI. Jadi pada pagi hari ini mungkin ada hal yang Bapak kami sampaikan. Yang pertama untuk hari ini bulan-bulan ini biasanya bulan musim kemarau lah itu, tetapi karena cuaca kan kita tidak bisa prediksi ya. Jadi meskipun bulan ini panas tetapi banyak juga di daerah lain yang masih ada hujan sehingga ya perlu kewaspadaan, karena bagaimanapun juga bencana kan kita tidak bisa prediksi ya itu ya. Padahal kita bisa perkirakan seperti itu. Nah, sehingga langkah-langkah antisipasi untuk mitigasi daripada musim kemarau ini adalah kita memang harus sudah mempersiapkan langkah-langkah apa nanti pada saat musim-musim kering seperti ini kan itu ya. Terutama kan pemanfaatan air sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan. Nah, mungkin itu dari kami dulu. Nah, kemudian terkait ancaman yang mungkin terjadi selama memasuki musim kemarau ini seperti apa saja Pak Ketut? Ancaman kalau musim kemarau biasanya kan itu kekeringan kan, ini yang kekeringan ya. Di samping kekeringan kan ada kebakaran lahan dan hutan yang biasanya terjadi pada saat musim-musim kemarau ini. Langkah antisipasi adalah kita terus melakukan sosialisasi pada masyarakat supaya bagaimana mengantisipasi di musim kemarau ini supaya
tidak terjadi kebakaran sudah. Baik, terima kasih Pak Gatot. Dan saya berikutnya ingin ke Pak Roni nih, selaku PLT Kabid Kedaruratan dan juga Logistik. Menyambung dari hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot Yudhistira, mungkin apa sebagai pengantar nih yang ingin disampaikan oleh Pak Roni? Silakan Pak Roni. Oke, izin. Makasih waktunya nih Pak Irhas. Ya. Kembali bertemu kembali. Betul. Ya. Dapat kami sampaikan bahwasanya yang perlu diketahui terkait dengan apa namanya topiknya ya musim kemarau ini adalah periode keringnya. Nah, periode kering ini kan ditandai dengan kekeringan segala macamnya. Karena memang musim kemarau itu adalah periode kering, beda dengan musim hujan atau musim krisis dan yang lainnya. Kemudian apa namanya terkait dengan ancaman-ancaman terkait dengan musim kemarau itu kan ada beberapa seperti krisis air bersih, ada krisis pangan juga karena produknya pasti ke sana dia kalau udah musim kering ini. Kemudian ada krisis ekosistem lain kan begitu terkait dengan periode keringnya ini. Apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dalam musim kemarau ini kan begitu. Nah, kita sebagai di BPBD tentunya langkah-langkah yang sudah kita antisipasi. Kemudian apa yang harus dilakukan, kita sudah petakan semuanya terkait masalah musim kemarau ini. Terutama kebutuhan terkait dengan ke masyarakat untuk pasokan air bersih. Kami sebenarnya sudah siap terkait masalah musim kemarau. Kemudian bagaimana mengatasi hal tersebut, kan kita juga sudah siapkan semua langkah-langkahnya. Tapi yang penting untuk BPBD kami siap untuk penanggulangannya. Begitu Pak. Untuk langkah-langkah yang mungkin sudah dipersiapkan selama ini, memang sudah memasuki musim kemarau ya Pak Roni ya. Apa saja mungkin yang bisa disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat? Kami yang jelas yang pertama itu memang kalau dari sarpras yang kami miliki memang kami terbatas. Tetapi kami juga upayakan melakukan kolaborasi dengan instansi lain terkait dengan misalnya ada pipa yang rusak di daerah di desa gitu. Terkait dengan sumber airnya yang sudah mulai kering, kami sudah lakukan. Kami siapkan semua. Apalagi di dinas lain, dinas pertanian juga ada program untuk pompa airnya. Itu udah jalan. Jadi kami juga dibantu terkait masalah tersebut. Yang jelas kami siapkan peralatan, misalnya apa namanya mobil tangki air, meskipun kami baru satu punya, tapi yang instansi-instansi lain tuh kami sudah lakukan kolaborasi untuk persiapan bila mana musim kemarau ini tiba, gitu. Kalau dari hal yang disampaikan Pak Roni ada satu tangki air sebenarnya, kalau mengingat wilayah-wilayah yang juga cukup luas. Untuk dari sarana prasarana sendiri, satu tangki air sebenarnya sudah memadai atau memang masih kurang Pak Roni? Kalau bicara luasan wilayah memang sangat kurang. Tetapi kami BPBD kalau mengikuti aturannya yang dari BNPB itu kami memang cuma satu secara gini. Luasan wilayah dan penduduknya dan kerentanan risiko. Di situ kami cuma satu, tidak bisa kami lebih dari satu. Gitu. Iya, baik, terima kasih. Nah, tadi juga disinggung bahwa ada mungkin masyarakat yang mengadukan terkait pipa-pipa bocor ataupun dan lain sebagainya. Terkait hal itu, apakah saat ini juga sudah ada aduan-aduan serupa memasuki musim kemarau ini, Pak Roni? Ya, sudah masuk kemarin di desa apa namanya itu, saya lupa sedikit. Tapi itu kami juga sudah bantu pipa-pipa. Jadi kalau bukan hanya pipa itu hancur itu kan bukan karena banjir saja, kering pun bisa dia pecah. Kan. Nah, itu kami dibantu. Kami siapkan kebetulan kami punya pipa ukuran 8 dim dan 10 dim. Cuma memang kalau bicara jumlahnya kami terbatas, tapi kami pasti upayakan bagaimana menanggulangi hal tersebut. Gitu. Iya, baik. Pak Ketut Yudhistira, terkait tadi sudah disampaikan bahwa kalau musim kemarau ini kan banyak ancaman bencana yang mungkin terjadi. Di antaranya ada kekeringan, kemudian kurangnya air, kemudian juga bahkan ada kebakaran juga ya, Pak Ketut ya. Kemudian untuk langkah antisipasi pencegahannya kan tentunya berbeda ini. Dari beberapa ancaman bencana tersebut, mana yang mungkin lebih besar intensitasnya untuk di wilayah Buleleng sendiri? Kalau kita melihat dari datanya, kebakaran, itu potensi lebih banyak ke kebakaran hutan dan kekeringan. Itu terutama kan kalau kita melihat dari desa-desa yang cukup rawan itu, terutama air bersih kan. Untuk
penanganannya itu kan kita tetap berkoordinasi dengan kolaborasi dengan instansi terkait, terutama dalam ini kalau kebakaran hutan kan kita koordinasi dengan KPH Bali Utara, dengan BN Taman Nasional Bali Barat kan. Izin agak dekat ke mic Oh ya, iya, Pak. karena sarana prasarana kita kan juga terbatas Pak untuk penanganan kebakaran hutan, sehingga kita perlu kolaborasi dengan instansi terkait, dalam ini mungkin dari KPH Bali Utara dengan BNPB yang punya sarana untuk itu, sehingga untuk penanggulangan yang hutan itu dan dibantu oleh masyarakat juga ya, penanganannya terutama kalau penanganan kebakaran hutan kan agak sulit karena lokasi kadang-kadang kan cukup jauh dan kita tidak bisa menjangkau kan, sehingga harus dilakukan pemadaman secara manual gitu. Sehingga peran masyarakat juga perlu di sini untuk mengantisipasi seperti itu. Terkait hal tersebut, kalau bicara mengenai kebakaran, karena memang tadi disebutkan lebih banyak potensinya ancamannya kebakaran ya Pak Ketut ya. Antisipasi atau langkah pencegahan yang mungkin bisa dilakukan masyarakat, mengingat juga panas, juga tiba-tiba panas, kemudian juga masih ada beberapa kemungkinan hujan, itu bagaimana Pak Ketut? Kalau langkah-langkah antisipasi itu tetap kita koordinasikan dengan instansi terkait, dalam hal ini KPH dan Bali Utara, untuk penanganan itu kita kita menyarankan kepada desa juga kan, pada desa terutama yang berpotensi kebakaran hutan, kita upayakan supaya ya tidak kalau ke hutan tidak merokok kan gitu ya, karena kebakaran ini kan tidak bisa disebabkan oleh faktor manusia juga kan, bisa faktor alam, mungkin ada gesekan dari pohon-pohon itu sehingga menimbulkan kebakaran seperti itu. Nah, itulah langkah-langkah kita melakukan pendekatan kepada masyarakat dan melalui desa, supaya untuk bisa bersama-sama menjaga kalau jika terjadi kebakaran. Baik, terima kasih Pak Ketut. Pak Roni, menyambung dari hal yang disampaikan oleh Pak Ketut terkait kebakaran yang memang bisa terjadi sewaktu-waktu ya, akibat ada gesekan barangkali, ataupun masyarakat yang pergi berkebun ke ladang, ke gunung bawa sambil merokok, itu kan rawan sekali terjadinya kebakaran. Antisipasi mungkin untuk logistik bagaimana sih kita ketika sewaktu-waktu memang terjadi hal tersebut, karena bagian Pak Roni ya itu ya, untuk logistik seperti apa Pak Roni? Ya, sebelum ke peralatan dan logistik, saya sampaikan kembali bahwasanya kebakaran hutan dan lahan atau kebakaran bukan hanya terjadi karena faktor alam itu sendiri, faktor manusia pun bisa terjadi. Nah, contohnya begini, masyarakat menimbun sampah kering kan di rumahnya. Nah, dengan situasi musim kemarau ini, angin kencang, panas, cuaca panas, itu kalau dibakar sampahnya di rumah itu kan apinya naik dia, kena angin rumah kena terbakar. Kan itu juga salah satu faktor kebakaran itu. Bukan hanya karena kebakaran hutan dan lahan itu kan kejadian alam dia, sedangkan ini non alamnya. Nah, itu juga perlu diantisipasi, bagaimana masyarakat tidak menimbun sampah atau membuang sampah yang kering lalu dibakar, yang begitu untuk kebakaran. Kemudian musim kering, krisis air ini kan bukan hanya kebakaran, krisis air juga berpengaruh sekali terhadap masyarakat kita. Bagaimana kita masyarakat untuk menghemat air nantinya menghadapi musim kemarau ini. Lalu peralatan apa yang harus kita siapkan untuk mengantisipasi musim kemarau ini, dalam hal ini kebakaran hutan dan lahan. Kami sudah siap dengan peralatan segala macamnya, terutama untuk personil kami siapkan TRC. Kemudian peralatan ada, kami juga punya tas gandong untuk bisa naik ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Cuma keterbatasannya di situ, kalau alat gandongnya itu kan sekitar 30 liter dia. Gitu. Secara umum memang tidak bisa memadamkan
api yang di tengah ini kan. Kalau cuma sekedar 30 liter aja. Tapi dengan beberapa orang dengan perlakuan yang berbeda, bukan hanya dengan air itu sendiri, tapi kita membuat sekat-sekat bakar di situ, jalur-jalurnya kita antisipasi air tidak kebakaran atau apinya tidak loncat lagi ke wilayah yang belum lain. terbakar Oh, gitu. oke. Itu kita siapkan strategi-strateginya gitu, Pak. Nah, hal tersebut apakah juga bisa disosialisasikan nih kepada masyarakat, Pak Roni, terkait hal yang memang bisa dilakukan sebelum hal tersebut merembet ke bagian yang lain gitu? Bisa. Kami rencananya juga nanti akan mengadakan sosialisasi khusus di wilayah barat dan timur gitu. Termasuk mengundang beberapa instansi teknis lainnya, TNI Polri untuk nanti aktif terlibat untuk bisa membantu kami, karena ini bencana kan memang bukan BPBD saja, kita semua yang terlibat gitu, Pak Irhas. Tadi juga disinggung terkait bencana mungkin non alam yang disampaikan, yang diakibatkan manusianya sendiri ketika bakar sampah, api naik dan sebagainya. Jika tidak dilakukan hal tersebut, langkah yang mungkin masyarakat bisa lakukan supaya sampah-sampah tersebut tidak mengotori halaman lah, bagaimana harus yang dilakukan, Pak Roni, kalau tidak dibakar ataupun ditimbun? Ya, ini tentunya instansi teknis yang lebih paham sekali ya kalau masalah bagaimana memanfaatkan sampah itu menjadi pupuk organik misalnya. Tetapi pada intinya kalau dari sisi kebencanaan itu sendiri, masyarakat jangan sampai membuang atau menimbun sampah. Pada misalnya di depan rumahnya itu ada kali, di situ ditimbun, kan menjadi lama-lama gini dia kayak banyaknya, nanti timbul pada saat musim hujan, di situ permasalahannya nanti. Nah, begitu sampah-sampah numpuk seperti kemarin musim hujan, bukan hanya sampah kering saja, tapi kayu-kayu di situ kan jadi banjir jadinya. Begitu. Betul. Ini mudah-mudahan masyarakat bisa memahami hal tersebut agar tidak lagi melakukan hal tersebut gitu ya. Tapi selama ini untuk hal tersebut dari masyarakat juga apakah masih ditemui, Pak Roni? Sepanjang kejadian kemarin kan masih. Nah, ini perlu kita upayakan kembali, menggiatkan kembali sosialisasi seperti ini gitu. Oke, luar biasa sekali. Dan pendengar, mungkin bagi Anda yang ingin bergabung ya, bisa kami fasilitasi bagi hari ini di 0362 24644. Pak Ketut, terkait hal tersebut bahwa masyarakat memang masih perlu banyak adanya sosialisasi. Mungkin hal yang ditekankan pada saat sosialisasi kepada masyarakat bagian apanya, Pak Ketut? Yang paling penting kan ini adalah perilaku kita, Pak. Kalau umpamanya ini pada saat musim-musim kemarau ini seperti tadi disampaikan Pak Roni, kan memang masyarakat lebih banyak buang sampahnya kan ke halaman kan. Mungkin di desa itu kan banyak halamannya luas-luas, sehingga untuk pembuangan kan mereka bisa di sana aja gitu kan, atau bisa di kali. Nah, biasanya seperti ini terjadi pada saat musim-musim hujan itu baru kemudian timbul banjir kan. Yang pertama kan lebih banyak sampahnya, yang menghambat lajur air kan dari ini. Sehingga apalagi sekarang dengan banyaknya perubahan lahan fungsi kan, dari kebun ke perumahan itu kan, jadi banyak juga dari irigasi atau gini yang menyempit kan, sehingga itu juga menyebabkan terjadinya banjir kan. Nah, ya langkah kita adalah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pada saat musim-musim kemarau seperti ini, adalah dengan tidak memakan air itu secara baik kan, secara tepat ya. Pada saat-saat musim kemarau inilah di sana akan baru terlihat bahwa air itu cukup penting bagi kita kan. Nah, bagaimana kita kelola itu sehingga pada saat musim-musim kemarau seperti sekarang ini, pemantanan bisa dipergunakan semaksimal kan, itu semaksimal mungkin. Nah, itu lagi kembali kepada perilaku kita nanti, yang kalau kita bisa mengantisipasi seperti itu kan, tentunya bahaya-bahaya apapun itu kan bisa dicegah sebelumnya.
Nggih, mungkin Iya. ini. Baik, terima Nggih. kasih Pak Ketut. Pak Roni, menyambung dari hal yang disampaikan oleh Pak Ketut bahwa untuk antisipasi juga sangat perlu dilakukan masyarakat juga. Kalau melihat kondisi Buleleng yang sangat luas, tentunya ancaman bencana juga berbeda-beda di musim kemarau Ya. ini. Penekanannya seperti apa? Apakah di setiap daerah ada penekanan tertentu, di daerah lain juga demikian? Seperti apa, Pak Ketut, Pak Roni? Ya perlu memang sebenarnya kalau berdasarkan kajian risiko kami, kajian risiko bencananya, bahwa tidak semua daerah mengalami situasi yang sama. Iya. Contohnya musim kemarau ini, di mana yang prioritas penanganan untuk musim kemarau? Daerah barat, daerah timur, atau Grogak dengan TJ Kule, dan itu yang paling krisis sekali terkait dengan. Nah, kami di situ nanti akan lebih banyak penekanan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan ini. Oke. Yang tempat lain juga bukan berarti kami tidak menghiraukan hal tersebut, tapi kami juga lakukan langkah-langkah di situ. Cuma bukan prioritas tinggi di situ, gitu. Contohnya kejadian selain kebakaran ada tanah longsor, kan prioritasnya bukan di bawah lagi, daerah atas kami. Nah, begitu kami lakukan sesuai dengan kajian-kajian risiko kami yang kami miliki, gitu. Oke. Nah, berdasarkan hal tersebut yang mungkin menjelang akhir-akhir ini yang akan disosialisasikan kepada masyarakat bagian barat atau timur seperti apa, Pak Ketut, Pak Roni? Nah, untuk yang pertama yang kami lakukan, kami kan sosialisasi secara umum dulu. Musim kemarau ini bagaimana akibat dampaknya, apa yang harus dilakukan, itu yang secara umum untuk Kabupaten Buleleng. Nanti untuk langkah selanjutnya kami langsung ke titik lokasi. Disitulah kami ada kegiatan simulasi bagaimana penanggulangannya di situ. Kalau yang sebelumnya ini yang sudah kami lakukan, kami sosialisasi secara umum dulu untuk masyarakat bisa paham bagaimana musim kemarau itu, bagaimana yang harus dilakukan, kan begitu, Pak. Berarti hal tersebut juga tentunya melibatkan masyarakat ya, Pak Iya, Roni ya. iya, tentu sekali. Untuk istilahnya apa? Memberitahu langsung dengan apa istilahnya? Langsung mempraktekkan seperti Iya. itu ya, Pak Roni ya. Kalau untuk daerah barat nanti kami juga libatkan relawan-relawan untuk yang antisipasi, relawan api namanya. Relawan apa namanya itu? Ya, Relawan api. yang di Grogak itu. Nanti kami libatkan juga. Nah, itu kan kami mengundang masyarakat juga. Iya. Nanti khususnya di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan hutan itu sendiri. Kan tidak mungkin yang di pesisir pantai Iya, kami iya. undang. Kami tentunya langsung ke sasaran yang masyarakat yang rentan terhadap kejadian itu. Nah, tapi selama kegiatan tersebut berlangsung, tensi masyarakat seperti apa? Apakah memang semuanya dapat hadir kemudian menyimak dengan seksama dan juga mempraktekkan hal tersebut, Pak Roni? Ya, kalau mengundang masyarakat secara keseluruhan kan kami juga memiliki keterbatasan. Di samping biaya memang tempat juga nanti kan terbatas juga di situ. Tentunya kami ambil dari perwakilan-perwakilan yang mewakili kepentingan masyarakat itu sendiri. Jadi tidak semua tentunya. Gitu, Nanti Pak, harapannya juga masyarakat juga saling berbagi ya. jadi ada feedback di situ. Masyarakat juga peduli nantinya dan memberitahukan apa yang telah didapat, disampaikan kembali kepada rekan-rekannya di situ. Oke, intinya satu desa tersebut supaya tahu semua apa yang harus dilakukan, pencegahan antisipasi Iya, yang harus betul. dilakukan menghadapi musim kemarau ini. Ya. Pendengar, bagi Anda yang mungkin bisa bergabung pagi hari ini, kami bisa nantikan di 0362244644 atau di WhatsApp Pro 1 di 081139999790. Tentunya masih dalam pembahasan musim kemarau, memahami ancaman dan tindakan pencegahan bersama Bapak Ketut Yudhistira SHMSI, PLT Kabid Pencegah dan Kesiapsiagaan, dan juga Bapak I Gusti Bagus Roni Ariana SH PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik. Pak Ketut dan juga Pak Roni, kita rehat dulu. Nanti kita lanjut lagi. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
Umumnya, kebakaran hutan didorong oleh dua faktor, yakni angin dan kondisi medan. Jangan mengikuti arah angin berhembus saat mencoba menyelamatkan diri dari kebakaran hutan, karena api akan lebih cepat merambat mengikuti arah angin. Berjalan turun gunung. Jangan naik gunung, karena massa udara panas yang dihasilkan oleh kebakaran hutan cenderung bergerak naik. Dengan berjalan turun gunung, akan lebih cepat dievakuasi oleh tim penyelamat. Jika sudah menentukan arah evakuasi, carilah area yang mempunyai penghalang api alami. Area yang minim material mudah terbakar, seperti area bebatuan, sungai, danau, dan area dengan tingkat kebasahan tinggi. Hindari juga area terbuka dengan rerumputan dan semak-semak yang kering. Jangan adu cepat dengan api, karena api merambat sangat cepat, bisa mencapai 3 km per jam. Cari daerah terdepan yang sudah terlahap habis oleh api, atau daerah yang sudah hangus, karena api tidak akan merambat kedua kalinya pada daerah yang sudah hangus. Utamakan keselamatan dengan mencari informasi cuaca dan kemungkinan kebakaran pada base camp pendakian, sehingga bisa memprediksi dan meminimalis hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Bapak, sudah turun hujan nih. Kapan mau memperbaiki genting yang bocor? Ya, sementara ditalangi dengan baskom dulu, mah. Mau perbaiki belum juga ada tangga. Ya, si Bapak, mudah-mudahan nih tidak terjadi hubungan singkat bocornya pas di atas kilometer listriknya ya, Pak ya. Ya aman, mah. Nah, ini sekarang listrik mati, Pak. Aduh, ini apakah bukan karena hubungan singkat itu ya? Ya musim hujan nggak mungkin kebakaran, mah. Kan kelembaban tinggi. Suara kentongan, mah. Nah, itu suara kentongan tanda kebakaran, Pak. Bapak mau kemana? Iya, mah. Papa mau bantu untuk mengurangi perembetan api lebih luas lagi. Yah, Papa. Tapi kok bawa sapu? Jangan panik dong, Pak. Tenang. Jadi tahu nih langkah-langkah yang harus dilakukan. Iya, sikap panik menghadapi kebakaran akan memperburuk keadaan karena akan cenderung bertindak gegabah. Jika kebakaran kecil, masih bisa diatasi sendiri dengan alat pemadam api ringan seperti karung goni basah atau sejenisnya. Segera hubungi markas komando pemadam kebakaran bila kebakaran sulit diatasi. Beberapa tips lama namun hampir selalu ampuh dalam menjaga keselamatan diri ketika ditimpa bencana alam. Antara lain, ketahui apa yang akan Anda hadapi, pelajari rute evakuasi daerah Anda dan lokasi penampungan. Ketahuilah bagaimana Anda akan terhubung kembali dengan orang-orang yang penting. Jika jaringan seluler tidak berfungsi, pertimbangkan bagaimana Anda akan menghubungi keluarga atau teman dengan menggunakan kontak darurat di luar area atau membuat panggilan jarak jauh, dan miliki daftar kontak darurat atau nomor darurat lokal. Daftarkan diri Anda untuk peringatan darurat di ponsel Anda. Pelajari apa yang harus dilakukan jika Anda jauh dari rumah. Miliki kit, yaitu kebutuhan dasar, persediaan P3K dasar, dan peralatan darurat lainnya yang mungkin sudah Anda miliki, dan ketahui cara penggunaannya. Persiapkan perlengkapan darurat hewan peliharaan dengan makanan dan barang penting lainnya. Pelajari keterampilan darurat yang selalu berguna, seperti cara menggunakan alat pemadam kebakaran atau melakukan pertolongan pertama dasar. Pelajari cara mematikan utilitas di rumah jika terjadi bencana yang dapat merusak gas, air, atau saluran listrik. Cari tahu bagaimana membantu komunitas Anda selama bencana dengan mendaftarkan diri Anda di posisi relawan dengan badan tanggap darurat lokal atau organisasi nirlaba yang tersedia. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males.
Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam dialog Hai Bali Kengken pendengar dalam pembahasan musim kemarau, memahami ancaman dan juga tindakan pencegahan bersama narasumber Bapak Ketut Yudhistira SHMSI, PLT Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Bapak Igusti Bagus Roni Ariana SH, PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik. Bagi Anda kali ini yang ingin bergabung, kami bisa fasilitasi di 0362 24644 atau di WhatsApp Pro 1 di 081139999790. Pak Ketut dan juga Pak Roni, kali ini kita sapa dulu yang di WhatsApp. Ini ada yang sudah mengirimkan pesan. Ada dari kawasan Bakti Sraga, ini ada Kakek Gaul nih. Selamat pagi Kakek Gaul ya. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Selamat pagi Bapak narasumber. Nah, untuk menjangkau daerah yang sulit untuk dipadamkan apinya seperti di perbukitan, usul dan saran yang bisa saya sampaikan, bagaimana jika menggunakan pawang hujan seperti itu. Mohon maaf jika salah kata. Baik, terima kasih untuk Kak Igaul ya di kawasan Bakti Saga. Jika ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan kembali di WhatsApp Pro 1 mungkin. Saya ingin ke Pak Roni dulu terkait hal ini. Bagaimana usulnya dari Kakek Gaul ini? Ya, pawang hujan seperti itu Pak Roni. Silakan. Oke, makasih Pak Irhas. Selamat pagi Pak Kakek Gaul ini ya, betul. di Bakti Sraga. Pertanyaannya atau usul dan saran ini masuk akal juga di kami. Karena memang penanggulangan bencana bukan hanya harus dilakukan secara manual atau dengan peralatan yang kita miliki, tetapi ada juga secara mungkin karena di Bali nih ya, adat istiadat dan budaya, karena mungkin melalui pawang hujan ini budaya maksudnya. Memang dari sekian banyak kejadian, tentunya bukan hanya Buleleng, daerah lain pun menggunakan ini untuk dapat membantu percepatan proses. Misalnya kemarin juga di yang di timur untuk sampahnya itu juga kami minta bantuan kepada pawang hujan, karena dengan hujan itu sendiri turunnya air merata dia. Kalau kita langsung dengan peralatan itu cuma beberapa titik yang harus kita lakukan untuk dapat menyebar sebaran air itu. Ini pawang hujan juga penting sekali gitu. Mudah-mudahan ada usul atau saran lain dari masyarakat selain pawang hujan ini. Baik. Kami akan tampung semua. Itu kan salah satu alternatif bagaimana melakukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi gitu. Masih Pak Irhas. Terima kasih Pak Roni. Pak Ketut Yudhistira, ada tambahan terkait hal tersebut? Mungkin tambahan dari kami ya. Kalau memang itu sulit dijangkau kan, memang dengan keterbatasan sarana dan prasarana kita dengan KPH ini, dengan KPH Utara dengan dibantu oleh Polres kemarin waktu penanganan hutan di Kecamatan Geroga di daerah Tinggi-Tinggi, itu juga kita melakukan langkah-langkah antisipasi seperti itu Bang. Cuma mungkin karena pawang hujan
waktu itu musim kemarau gitu ya. Tetapi saran itu juga bagus. Yang jelas untuk penanganan hutan yang memang sulit kita jangkau itu cuma kita hanya bisa melakukan upaya pemadaman sekitar area area itu dengan dengan secara alami lah, manual gitu, karena dengan kondisi medan yang agak sulit kan kita tidak bisa menjangkau, sehingga hanya bisa dilakukan secara manual dengan cara melakukan pengamanan sekitar area yang terbakar seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Ketut. Pak Roni, terkait hal tersebut seperti saran-saran tentunya yang membangun juga perlu ya disampaikan oleh masyarakat juga ya. Selama ini saran yang mungkin sudah disampaikan masyarakat terkait penanggulangan bencana menghadapi kekeringan ini seperti apa, Pak Roni? Apanya itu? Saran dari masyarakat mungkin seperti apa saran yang disampaikan masyarakat? Jadi gini, memang kita selalu memberikan selain sosialisasi, kita juga menyarankan atau menghimbau kepada masyarakat terkait dengan kekeringan ini. Sampah terutama, yang pertama, bagaimana caranya mereka tidak membuang sampah sembarangan atau yang hasilnya nanti yang sampah kering itu bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian untuk di kawasan, kayak tadi kan yang di areal bawah misalnya area perumahan, di kawasan pun begitu. Masyarakat yang mencari penghidupannya atau secara ekonomi di kawasan hutan, disarankan jangan membuang rokok sembarangan, kan begitu. Kemudian jangan menebang pohon-pohon karena ini akan bergesekan nanti pada saat musim kemarau. Itu juga salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan. Selain itu juga yang berbatasan dengan kawasan hutan untuk peribadahan itu, untuk dupanya terutama, karena musim kemarau angin berbeda dia, lebih kencang nih. Nah, dupa-dupa ini mohon juga nanti setelah melakukan persembahyangan bisa dimatikan. Itu salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran. Itu saran-saran kepada masyarakat. Kalau masukan atau saran dari masyarakat yang memang sudah disampaikan, mungkin ketika sosialisasi masyarakat menyarankan, Pak untuk bawa ini dong karena di sini butuh ini, apa mungkin yang sudah disampaikan dan pernah disampaikan oleh masyarakat? Itu sudah kami lakukan, pertama untuk tandon air. Nah, itu sarannya bisa nggak di sini dipasang tandon air untuk menanggulangi kekurangan air bersih, gitu. Kami lakukan itu. Sepanjang kami yang miliki dan kami mampu melakukannya. Memang ada yang beberapa tidak bisa kami lakukan karena mungkin keterbatasan kami. Gitu. Tapi juga hal tersebut masyarakat juga lebih banyak yang meminta hal tersebut ya, saran masyarakat ya. Oke, baik. Kita sapa pendengar di 24644. Silakan mendengar kami sapaan dari 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Dengan Papa Dimas, kawasan Panjiano. Iya betul sekali. Silakan Papa Dimas. Selamat pagi Bapak narasumber, Pak Kabit. Selamat pagi. Sebelumnya saya kasih pantun dulu, Pak. Silakan. Kalau saya berpantun nih satu hari itu pusing kepalanya, Pak. Baik. Ya. Lanjut Pak Dimas. Pak Lurah naik sedan. Cakep. Orang Pak Camat di hari Rebu. Cakep. Cegah kebakaran saat musim kemarau. Mantap. Woi, bagus, mantap. Terima kasih Bapak Dimas. Begini Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi, cuma saya ingin bertanya sedikit saja Pak. Tadi Bapak menyampaikan itu tangkinya itu hanya satu. Apakah itu memungkinkan semua wilayah itu bisa terjangkau? Dan untuk pembagian airnya bagaimana itu Pak? Agar semua masyarakat itu mendapat, untuk bagiannya bagaimana, berapa liter. Hanya itu Pak pertanyaannya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Iras. Baik, terima kasih untuk Bapak Dimas di kawasan Panjiano yang sudah ikut bergabung di 24644. Ditunggu jawabannya pagi hari ini Pak Dimas. Dan sebelum ditanggapi pendengar, bagi Anda kembali yang ingin bergabung masih bisa kami sapa di 0362 24644. Tadi Bapak Dimas bertanya terkait satu tangki seperti itu yang dimiliki BPBD, apakah ketika pembagian air tercukupi atau bagaimana seperti itu ya. Kembali pendengar masih bisa di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Sembari menunggu atensi masyarakat Anda kembali,
ke Pak Roni terlebih dahulu terkait hal ini. Silakan Pak Roni. Pak Dimas, selamat pagi di Panjianom ini. Memang kami memiliki satu tangki air, tapi tidak serta-merta kebutuhan masyarakat itu tidak terpenuhi. Kami lakukan kolaborasi dengan beberapa instansi dan memang dibantu kami untuk penyediaan tangki air termasuk distribusi airnya kepada masyarakat. Kami dibantu oleh BWS, PMI segala macam, ada TNI Polri, belum dari dinas-dinas lain, ada dinas kebakaran juga membantu kami. Jadi kalau dipetakan kami bisa memenuhi kebutuhan untuk pemenuhan yang air bersih ini. Kami memang pada satu wilayah berapa kebutuhannya itu kami suplai dengan, kalau tangki air kami berapa 5.000-an itu 5.000 liter. Pada kami tempatkan beberapa tangki-tangki di salah satu desa itu yang kami penuhi, kami isi. Kalau memang kurang di situ kami balik lagi, kami isi lagi. Berarti tetap bisa tercover ya? Tercover semua. Nah untuk yang tangki air yang lain kan di desa lain ya. Kami memang kolaborasi di situ. Kami ada komunikasi. Oh ini desa ini yang kurang, ini yang jalan. Oh desa ini yang kurang, ini yang jalan. Jadi semua tersebar nanti. Begitu Kak. Baik, terima kasih. Sebelum ditambahkan oleh Pak Ketut ya, kita sapa dulu di 24644 kembali. Selamat pagi, RRI. Oke, baik. Terputus. Sebelum dilanjutkan oleh Pak Ketut mendengar, silakan di 24644. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi. Baik, dengan Bapak siapa di mana nih, Kak? Ya, sebentar. Ini Narde Beratan. Oke, Pak Narde silakan. Ya. Tadi saya mendengar apa yang disampaikan dari narasumber, misalnya kebakaran hutan. Itu disebabkan karena ulah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya membuang puntung rokok, gitu Pak ya. Iya. Terjadi kebakaran. Kalau terjadi kebakaran itu berarti Bapak penyidik bisa mengetahui bahwa itu adalah akibat puntung rokok. Bagaimana cara membuktikannya? Bahwa itu puntung rokok, karena kalau sudah kebakaran kan semuanya sudah, alat bukti itu sudah tidak ada. Bagaimana caranya membuktikan hal itu? Sehingga bisa menjadi alat bukti, apalagi kalau diketahui bahwasanya ada orang tadi membuang rokok, misalnya di orang yang ke Gilimanuk, misalnya di Taman Nasional Gilimanuk ya, habis berokok dibuang, tiba-tiba kemudian terjadi kebakaran. Lalu sampai penyidik menyatakan bahwasanya itu kebakaran karena ada pembuangan puntung rokok. Bagaimana bisa membuktikan itu? Padahal kalau kebakaran kan semuanya sudah tidak ada. Artinya itu. Jadi saya yaitu menjadi, loh bagaimana caranya ya? Nah itu barangkali Bapak yaitu dapat pengalaman dari penegak hukum, apa yang dilakukan, apakah alat bukti itu masih ada, ataukah yaitu lalu lintas yang ada di sekitar yang jalannya yaitu menuju Grogak, Gilimanuk sampai itu, mobil apa saja dan sebagainya, itu kan kewajiban dari penegak hukum yang tahu tentang hal itu. Barangkali Bapak mempunyai pengalaman seperti itu. Saya menjadi yaitu terkejut tadi, padahal alat bukti itu kan terbakar juga. Kok bisa yaitu dinyatakan bahwa itu karena puntung rokok? Kan puntung rokok kan bisa terbakar juga. Baik. Maaf Pak, ya terima kasih. Seksama Pak Narde di Beratan sudah ikut berpartisipasi dan juga cukup kritis nih pertanyaan dari Pak Narde ini. Tadi sempat terpotong, berikutnya mungkin saya ingin ke Pak Ketut Yudhistira terkait pertanyaan dari Pak Dimas tadi terkait ya mungkin ditambahkan atau disambung dari jawaban dari Pak Roni terkait air tangki, apakah memungkinkan semuanya tercover untuk diberikan kepada masyarakat? Silakan tambahnya Pak Ketut. Nggih, terima kasih Mas Harip. Irhas. Ya. Jadi gini, pada bulan Januari kemarin dari Desember, sebenarnya itu kan musim hujan Pak ya. Tetapi ada beberapa desa yang kemarin meminta bantuan air bersih Pak. Jadi kita melayani selama 4 bulan Pak. Itu dari desa Tukat Sumage, desa Pangkung Paruk dan desa Grogak Pak. Kalau kita lihat desa Grogak kan
ini tumben katanya waktu itu Pak, sumurnya tidak keluar air kan, sehingga berpengaruh pada semua. Jadi waktu itu, ini kemarin kita bantu di pendistribusian air bersih itu di desa Tukat Sumagu Pak, itu selama 4 bulan kita layani, dibantu oleh PUPR Pak, dari Damkar, kemudian dari PMI kita dibantu, terus dari PDAM juga untuk pengambilan airnya juga kita dibantu. Jadi bagaimana kita melayani masyarakat pada saat itu dengan 4 desa yang kekurangan air bersih kan, dengan keterbatasan sarana prasarana yang tadi disampaikan Pak Roni. Jadi kita memang harus kolaborasi dengan instansi vertikal Pak. Nah, dengan BPBD juga provinsi waktu itu juga membantu untuk petugas bersama kendaraan itu. Biasanya kita mohon bantuan petugas sama kendaraan Pak langsung Pak. Jadi dari pendistribusian air bersih itu kita sudah di samping membantu pendistribusiannya juga kita membantu tong air itu Pak ya. Tong air. Jadi kita tempatkan pada posisi-posisi strategis. Nah, sehingga nanti masyarakat yang membutuhkan air bisa langsung ke sana Pak. Ya. Kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan kita dan sarana yang kita miliki Pak. Jadi pendistribusiannya adalah kita menempatkan tandon air di dekat-dekat posisi-posisi yang memang daerah kekeringan itu dusun, biasanya satu dusun ini. Nah, kita tempatkan di sana, kemudian masyarakat di sana yang mengambil airnya Pak. Nah, sehingga Astonggare ya selama ini belum pernah ya ada ini, karena kita semua bisa terlayani masyarakat. Tetap koordinasi ya Pak. Tetap koordinasi. Baik, terima kasih. Dan tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Nardi di Beratan, bagaimana ini yang disampaikan bahwa puntung rokok nih Pak Roni, bagaimana tahunnya gitu, silakan. Ya menarik ini Pak Nardi ini dan kritis sekali. Dan memang sangat sulit sekali membuktikan bagaimana rokok itu menjadi sebuah alat bukti. Tentunya pihak penegak hukum yang lebih tahu masalah tersebut. Tetapi apa yang tadi saya sampaikan itu bahwasanya puntung rokok itu adalah salah satu penyebab bila mana dibuang oleh salah satu atau orang yang masuk ke dalam kawasan hutan, dia adalah penyebab daripada kebakaran hutan itu sendiri. Itu karena salah satu penyebab dia yang dia sampaikan. Tapi kalau membuktikannya kan memang sulit di situ. Tetapi kami pernah melakukan itu. Bagaimana cara membuktikan? Tentunya bukan dengan cara-cara yang pro justisia di situ. Tapi kami lakukan dengan pendekatan kepada masyarakat. Kok bisa gini, jangan sampai begini. Karena karena keteledoran masyarakat tersebut. Begitu. Tetapi kebakaran itu kami dapat cegah. Kami dapat lakukan. Gitu. Pengakuan masyarakat di situ. Berarti caranya dari sana ya Pak. Ya. Taunya masyarakat sendiri yang mungkin istilahnya menyampaikan apa yang kira-kira terjadi dari masyarakat gitu ya Pak. Iya. Kami kan di situ kami ketahui bahwasanya itu alur atau jalur masyarakat mencari segala sesuatu di dalam. Gitu. Lalu kami lakukan pendekatan kepada masyarakat. Oh memang di situ. Tetapi kami tidak melakukan pro justisia di situ. Gitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Nardi ya Pak Geren sudah ikut bergabung. Kalau kemudian untuk melihat berkaca dari tahun sebelumnya, kemarau tahun sebelumnya Pak Roni dan juga Pak Ketut, persentase kekeringan di tahun ini kalau dari sudut pandang BPBD sendiri lebih besar tahun yang mana? Yang sekarang atau tahun kemarin ya? Silakan Pak. Saya ingin ke Pak Ketut dulu. Boleh, silakan. Oke. Untuk presentasi mungkin Pak Roni dulu Pak Roni dulu. Silakan Pak Roni. Kekeringannya nggih. Oh gitu. Iya. Baik Pak Irhas. Iya, silakan. Kalau tahun kemarin itu kan memang musim kemarauannya berbeda. Ada El Nino dia. Kalau musim ini kita masih normal. Jadi moderat untuk tahun ini 2024. Oke. Tapi kalau bicara data kejadian itu memang yang tahun kemarin tinggi sekali. Padahal bulan Juni ini, yang tahun kemarin itu bulan April sudah mulai
permintaan distribusi air bersih. Sekarang bulan Juni ini baru 1 kali. Itu pun bukan karena kekeringannya, karena pipanya pecah. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya program-program pemerintah yang sudah disalurkan ke desa-desa seperti pompa air, tangki air segala macamnya itu dapat mengurangi daripada krisis air bersih itu sendiri. Sudah banyak sebenarnya dinas-dinas terkait, dinas PU, dinas pertanian sudah melakukan itu. Bahkan bantuan-bantuan dalam bentuk tangki-tangki air dari PMI juga ada di situ. Nah, itu dengan banyaknya sudah instansi-instansi yang terlibat di situ dapat mengurangi atau mencegah kekurangan air bersih lebih dini. Nanti tinggal kita lihat di puncak-puncak musim kemaraunya ini, di situ yang kami perlu siagakan personil. Oke, tentunya juga melihat nanti ke depan terjadinya kira-kira pemetaan seperti apa gitu Ya, juga betul. ya Pak Roni. Ada tambahan Pak Ketut? Nggih. Saya yang pertama mungkin saya tambahkan lagi satu niki dari pertanyaan Pak Narde Beratan ya. Pak Narde Beratan tadi bagaimana langkah-langkah antisipasi untuk ya ini saya ambil contoh kemarin pada kebakaran hutan di Galungan. Oke. Ya, di Galungan kemarin kan sudah ada tersangka kemarin kan yang salah seorang warga di sana yang kebetulan mengakui waktu itu bahwa sumbernya kemarin kan dari dia, keteledoran dia, sehingga yang di kebakaran hutan yang di Galungan ya kemarin. Nah, langkah-langkah kan sudah diambil tindakan sama pihak kepolisian dalam ini kan, karena yang bersangkutan sudah mengakui itu kan, itu ya sudah dijadikan tersangka. Itu satu. Terus kemudian yang kedua juga memang ini kembali kepada perilaku kita masyarakat kan. Ya namanya kalau kita ke hutan apalagi dalam situasi musim panas kan, ya kita kan harus satu berhati-hati terutama kan kalau melihat banyak kekeringan itu kan sangat rawan kalau sedikit aja ada kita ada percikan api itu kan juga bisa menyebabkan kebakaran kan, sehingga ini memang perlu dari masyarakat itu sendiri sadar bahwa ini dari musim kemarau ini melakukan ya jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada kebakaran hutan kan itu. Nah kemudian yang kedua itu mungkin menambahkan untuk potensi kan itu Pak ya, potensi kalau karena cuaca ini kan kita tidak bisa prediksi ya itu ya, bencana kita tidak prediksi, tetapi kalau melihat dari data dari 2023 ini sebenarnya bulan-bulan April kan sudah mulai pada fase musim panas itu ya. Musim panas sampai September biasanya, September sama November. Tetapi masih banyak juga desa-desa yang lain yang masih ada hujan kan itu ya. Di contoh kemarin di Karangasem kan ya musim kemarau masih ada hujan kan itu sampai ada kemacetan nah seperti itu. Jadi yang mudah-mudahan nanti cuaca juga bisa kita ya minimal lah antisipasi ya dok ya dalam musim hujan seperti apa nanti antisipasi kita, dalam musim panas bagaimana antisipasi kita seperti itu. Karena itulah kembali bahwa bencana ini kita tidak bisa prediksi kan, kita tidak bisa. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Pak Ketut dan juga Pak Roni, karena waktu kita lagi sebentar ini kurang lebih 3 menit lagi, mungkin saya ingin ke Pak Roni terkait hal ini, closing statement nih, diperas lagi apa yang ingin mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat terkait ancaman dan juga pencegahan di musim kemarau ini. Silakan Pak Roni. Ya mungkin sebagai penutup ya, mungkin sedikit saja. Dengan musim kemarau ini kepada masyarakat selain dihimbau seperti yang tadi sudah disampaikan, penting juga terkait dengan kesehatannya. Nah, karena musim kemarau ini debu bertebangan. Itu jaga kesehatan. Itu aja. Itu aja. Terima kasih ya. Okay, mungkin tambahkan. Tambahannya dari Pak Ketut, silakan Pak Ketut Yudhistira. Mungkin sama Pak. Sama. Jadi bagaimana masyarakat yang pertama kan adalah jaga kesehatan kan gitu Pak ya.
dengan anomali cuaca seperti ini, sehingga ya yang penting yang pertama adalah kesehatan kita dan jaga kan ini. Baik, intinya kita semua masyarakat juga sehat, bapak-bapak dari BPBD juga sehat selalu. Baik, pendengar, demikian ya dialog Haibal Kengkeng di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan musim kemarau, memahami ancaman dan juga tindakan pencegahan. Semoga dialog pagi hari ini juga bisa memberikan informasi untuk kita semua, hal-hal apa saja yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghadapi musim kemarau, hal-hal yang bisa dicegah terlebih dahulu seperti itu. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketut Yudhistira dan juga Bapak Bagus Roni pagi hari ini sudah berbagi kepada masyarakat terkait antisipasi dan juga ancaman tindakan pencegahan di musim kemarau ini. Terima kasih Pak Roni, Pak Ketut Yudhistira. Terima kasih kembali. Sehat selalu ya. Sehat. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja karena program acara pagi hari ini juga masih kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saya Irhas, selamat siang.